Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu membangun teks laporan secara bersama-sama dan mandiri. Membangun teks laporan secara bersama-sama. Pertama, yaitu mengkonstruksi teks laporan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara bersama-sama yang berdasarkan teks laporan yang sudah ada, baik laporan penelitian maupun laporan kegiatan. Teks laporan ini dapat ditemukan di perpustakaan atau melalui internet. Teks laporan ada dasarnya merekonstruksi adalah menyusun kembali teks dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi dengan tetap mempertahankan struktur teks, isi, genre mikro yang ada. Yang kedua, menyusun teks laporan yang baru. Laporan yang ada di dalam teks yang baru tersusun dengan struktur teks, genre mikro yang terdapat digunakan di dalamnya, dan formulasi bahasanya, tetapi pokok persoalannya yang dapat diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu merekonstruksi teks laporan secara bersama-sama. Merekonstruksi teks laporan secara bersama-sama adalah menyusun kembali teks tersebut dengan menggunakan bahasa Anda sendiri, tetapi dengan mempertahankan struktur teks, isi, genre mikro yang ada. Yang selanjutnya yaitu menyusun teks laporan dalam genre makro. Yang pertama yaitu genre mikro adalah genre tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis teks di atasnya. Yang kedua, genre makro adalah genre kompleks atau teks majemuk, yaitu teks yang berwujud dalam campuran dari berbagai jenis teks. Yang ketiga, adapun contoh genre makro adalah negosiasi, editorial, iklan, brosur, surat proposal, artikel ilmiah, dan pidato. Yang keempat, di dalam genre makro mungkin ditemukan satu atau beberapa genre mikro sebagai subgenre. Adapun fungsinya adalah, yang pertama, genre makro digunakan untuk menemani sebuah jenis teks secara keseluruhan. Yang kedua, genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat pada genre mikro atau genre makro. Membangun teks laporan secara mandiri. Yang pertama, membuat rangkuman. Di dalam rangkuman kegiatan dapat menguasai isi materi yang telah dijelaskan dengan bagian yang dapat dipahami dengan cara membaca dan memahami isi materi. Yang kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks laporan secara mandiri. Membuat rangkuman. Rangkuman dapat diartikan sebagai suatu hasil rangkuman atau meringkas suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional antara bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Rangkuman dapat pula diartikan sebagai hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokoknya saja. Rangkuman juga sering disebut ringkasan, yaitu bentuk ringkas dari suatu uraian atau pembicaraan pada tulisan jenis rangkuman. Urutan isi bagian demi bagian dan sudut pandang atau pendapat pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Merangkum atau meringkas suatu bacaan bertujuan untuk menguji kemampuan penulis dalam menentukan pokok-pokok permasalahan sebuah tulisan, kemudian menyusun kembali dalam sebuah tulisan yang lebih ringkas. Di dalam membuat suatu rangkuman, penulis bisa langsung mengemukakan isi suatu ringkasan atau pembahasan itu tanpa harus menggunakan kalimat penyambung. Langkah-langkah membuat rangkuman sebagai berikut. Yang pertama, menandai kata-kata sulit. Yang kedua, menggarisbawahi hal-hal yang penting. Contohnya, jamu adalah obat tradisional berbahan tumbuhan. Rempah adalah bumbu masak berasal dari tumbuhan. Banyak orang yang memanfaatkan tumbuhan sebagai obat. Yang ketiga, menentukan pikiran utamanya. Contohnya,
Jamu adalah rempah berasal dari tumbuhan. Jamu adalah obat yang dibuat dari tumbuhan obat, baik dari buah, bunga, daun, tangkai, akar, maupun kulit. Rempah berasal dari tumbuhan yang memberikan aroma dari rasa khususnya pada makanan. 4. Menyusun dalam bentuk rangkuman. Contohnya, jamu adalah rempah berasal dari tumbuhan. Jika jamu digunakan untuk obat, rempah berguna memberikan aroma dan rasa khusus pada makanan. Langkah-langkah menulis rangkuman dan ikhtisar. Yang pertama, mampu membaca dengan baik bacaan yang akan dirangkum. Yang kedua, mampu memahami isi secara utuh terhadap bacaan yang akan dirangkum. Yang ketiga, mampu menemukan ide-ide ataupun kalimat topik dalam bacaan yang akan dirangkum. Serta yang D, mampu menyusun kembali ide-ide maupun kalimat-kalimat topik yang telah ditemukan menjadi sebuah tulisan yang utuh. Untuk mencapai hal di atas, langkah-langkah yang harus ditempuh bagi seorang penulis rangkuman adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkum harus membaca uraian asli pengarang sampai tuntas agar memperoleh gambaran atau kesan umum dan sudut pandang pengarang. Pembaca hendaklah dilakukan secara saksama dan diulang sampai 2 atau 3 kali untuk dapat memahami isi bacaan secara utuh. Yang kedua, perangkum membaca kembali bacaan yang akan dirangkum dengan membuat catatan pikiran utama atau menandai pikiran utama setiap uraian untuk setiap bagian atau setiap paragraf. Yang ketiga, dengan pedoman hasil catatan, perangkum mulai membuat rangkuman dan menyusun kalimat-kalimat yang bertolak dari hasil catatan dengan menggunakan bahasa perangkum sendiri. Hanya saja, apabila perangkum merasa ada yang kurang enak, perangkum dapat membuka kembali bacaan yang akan dirangkum. Yang keempat, perangkum perlu membaca kembali hasil rangkuman dan mengadakan perbaikan apabila dirasa ada kalimat yang kurang koheren. Yang kelima, perangkum perlu menulis kembali hasil rangkumannya berdasarkan hasil perbaikan dan memastikan bahwa rangkuman yang dihasilkan lebih pendek dibanding dengan bacaan yang dirangkum. Untuk mencapai hal di atas, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang penulis rangkuman adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkum harus membaca uraian asli pengarang agar memperoleh gambaran atau kesan umum dan sudut pandang si pengarang. Yang kedua, perangkum membaca kembali bacaan yang akan dirangkum dengan membuat catatan pikiran utama atau menandai pikiran utama sebagai uraian bagian atau sebagai paragraf. Yang ketiga, dengan bagian pedoman hasil catatan perangkum, mulai membuat rangkuman dan menyusun kalimat-kalimat yang bertolak belakang dari hasil catatan dengan menggunakan bahasa perangkum sendiri. Yang keempat, perangkum perlu membaca kembali hasil rangkuman dan mengadakan perbaikan apabila dirasa ada kalimat yang kurang koheren. Yang kelima, perangkum perlu menulis kembali hasil rangkuman berdasarkan hasil perbaikan dan memastikan bahwa rangkuman yang dihasil lebih pendek dari rangkuman yang dibaca oleh si perangkum. F. Membuat tugas dan proyek tentang teks laporan. Membuat tugas dan proyek tentang teks akademik. Yang pertama, tugas. Carilah beberapa teks yang dimuat di dalam buku, jurnal penelitian, majalah, surat kabar, atau media lain baik cetak maupun elektronik. Yang kedua, proyek. Proyek yang dimaksud di sini yaitu sebagai rencana belajar sesuai dengan kebutuhan akademik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.